Kami akan sambut firman dengan ucapan syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, shalom semuanya Bapak Ibu diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Senang bisa bergabung kembali membagikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya Yonatan Gabriel, saya dari STT Tribakti Indonesia. Saya adalah murid daripada Bapak Bandar Panggabean, ketua kita. Ya. Ini kedua kali saya memberitakan kebenaran firman Tuhan melalui grup ULG. Ya, mungkin demikian yang bisa saya perkenalkan bagi Bapak Ibu. Ya, langsung kita akan belajar kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tema kita, yaitu menjadi Kristen sejati. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Galatia pasal yang kedua, ayat yang ke-20, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Ini demikianlah pernyataan daripada Rasul Paulus bagaimana ketika ia menerima karunia atau menerima sebagai seorang rasul, dia menyatakan dirinya bahwa ini aku, bukan aku lagi yang hidup. Nah, kekristenan mengajarkan bahwa kehidupan Kristen yang sejati selayaknya harus menyalipkan keinginan daging. Tahu ya, kita sebagai orang-orang percaya, kita tahu bahwa kita sebagai orang percaya harus menyalipkan daging setiap hari, mengikuti kehendak Tuhan, percaya, takut akan Tuhan. Tapi saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pernyataan Rasul Paulus sangat luar biasa di dalam Galatia ini, bagaimana ia menekankan bahwa ia hidup sendiri sebagai seorang rasul, tetapi dia mengakui bahwa kehidupannya bukanlah ia sendiri. Artinya ketika ia percaya, ketika ia mulai mengaku sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, artinya kehendak dia sebagai seorang rasul dikuasai oleh kehidupannya sebagai orang percaya. Ia menghadirkan Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Ia menghadirkan kehendak Tuhan Yesus. Artinya kita sebagai orang percaya, kita adalah orang-orang yang telah menerima mahkota keselamatan itu ketika kita percaya kepada Tuhan. Tetapi ada tanggung jawab, ada sebuah tanggung jawab yang harus kita emban. Artinya ketika kita mengikut Tuhan, kita harus merelakan kehidupan lama kita. Artinya kita meninggalkan kehidupan lama untuk berjuang bersama, berjalan dengan kehidupan yang seperti Kristus yang seperti Kristus telah alami. Nah, artinya seperti saya katakan tadi, namun aku hidup tetapi bukan diriku sendiri, tetapi Kristus. Artinya kita berani meninggalkan kehidupan lama, meninggalkan kehidupan yang sia-sia, mematikan kedagingan kita yang hidup oleh roh. Seperti dalam Galatia 5 yang ke-17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Artinya ketika kita hidup baru, ketika kita sudah percaya, kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, artinya kita mulai masuk dalam dunia roh, masuk dalam kekristenan yang sesungguhnya. Kita meninggalkan kehidupan lama, kedagingan, sifat kedagingan kita yang lama. Sifat kedagingan ini kita bisa gambarkan melalui apa? Keangkuhan hidup. Keterikatan kita dengan hal-hal duniawi. Meninggalkan kedagingan kita, menyelipkan manusia lama kita. Mematikan kedagingan ini memang sesuatu yang sangat sulit. Sangat tidak terkadang kita sebagai orang percaya sebagai hal-hal yang tidak sebagai sesuatu hal yang kurang tidak bisa dikatakan itu tidak mudah begitu, sangat sulit bagi kita orang percaya. Tetapi Kristen yang sejati inilah artinya bukan hanya menyalipkan kedagingan kita, tetapi penekanan Rasul Paulus di sini adalah Yesus harus hadir di dalam hidupmu. Yesus harus bisa menguasai hidupmu. Kehendakmu harus taat dan tunduk kepada Tuhan. Artinya kita dikuasai oleh darah anak.
Artinya kita dikuasai oleh Tuhan. Nah, pada pagi hari ini adalah yang sangat menegur saya atau sangat memberkati saya, bagaimana dalam ayat yang ke-19 dikatakan di sana, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat dan untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Perkataan sangat luar biasa dari Rasul Paulus adalah bagaimana ia telah menyalibkan dirinya untuk Kristus. Artinya bukan kita mati tergantung di kayu salib, bukan. Artinya kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran. Dosa yang telah kita alami, dosa yang telah kita lakukan secara tidak sadar, bahkan secara sadar. Kita mati oleh Dia. Tuhan tidak menebus dosa, tetapi Tuhan menebus pribadi kita. Melalui apa? Cara hidup kita yang sia-sia. Kita mati bersama Tuhan. Karakter kita yang tadinya sebagai seorang yang mungkin, dalam tanda kutip, kita sebagai orang yang mudah tersinggung. Kita sebagai orang yang suka menghakimi. Perkataan-perkataan yang tidak menjadi berkat. Nah, tetapi kematian Yesus bukan hanya menebus ini saja. Kematian Yesus di kayu salib, artinya saudaraku, memberi kehidupan baru, cara hidup yang baru. Berikan cara hidup yang baru, supaya kita apa? Supaya kita taat. Karena selama Yesus hidup di dunia ini, selama Tuhan Yesus hidup di dunia ini, satu hal yang paling menonjol di dalam kehidupan Tuhan Yesus, yang pernah saya katakan adalah, Dia rela meninggalkan dunia, memilih taat. Artinya, firman itu diam di dalam diri kita. Nah, ini juga yang berkaitan adalah ketika hidupku bukan aku lagi melainkan Kristus, adanya firman itu kita izinkan untuk tinggal dalam tubuh jiwa roh kita. Bukan hanya sekedar kita menahan hal-hal yang tidak menyenangkan bagi Tuhan, tetapi kita berani atau rela menaklukkan diri kita di hadapan Tuhan dengan sikap hati yang benar. Kita kembali memonitor hidup kita. Kehendak kita tunduk di bawah otoritas Tuhan, di otoritas firman. Setiap hari, mulai hari demi hari kita mengikis sifat kedagingan kita yang mungkin semakin hari semakin, aduh Tuhan, berat. Tetapi Kristus itu sudah hidup dalam diri kita. Kristus sudah hadir dalam diri kita untuk kita berada dalam kekekalan yang sesungguhnya. Jadi pagi-pagi hari ini, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya sangat menekankan bahwa kehidupan kita harus tunduk di bawah otoritas firman Tuhan. Karena Yesus sendiri adalah firman. Firman yang menjadi manusia. Jadi sebagai seorang percaya atau Kristen sejati adalah kehidupan orang-orang percaya seperti kita tunduk di bawah otoritas firman Tuhan. Memang kadangkala kita direnggus oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Di hadapan banyak orang mungkin sebagai orang-orang percaya, kita harus rela meninggalkan itu. Cara hidup yang terikat dengan dunia. Terikat dunia yang seperti apa? Saya menggambarkan bahwa keterikatan dengan dunia ini biasa dengan hobi. Hobi yang terkadang itu, saya pernah lihat juga di sedikit kesaksian bahwa hobi pun terkadang kita bisa terikat dengan dunia melalui hobi. Melalui hobi terkadang kita bisa meninggalkan peribadahan. Melalui hobi terkadang kita bisa melupakan kegiatan kita, misalnya kita setiap malam baca firman Tuhan, setiap pagi. Terkadang hobi itu membuat kita lupa dengan kebiasaan kita. Hobi membuat kita lupa akan kebiasaan baik kita gitu. Secara sepele saja, hobinya bisa menjadi berhala, saudara. Nah, artinya kita tidak boleh terikat dengan dunia, dengan harta, kenikmatan-kenikmatan dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, sebagai orang percaya kita harus mempunyai sesuatu yang nekat, artinya Tuhan itu cukup. Beranikah kita berkata, Tuhan aja cukup. Kebahagiaanku hanya pada Tuhan. Aku ditebus Tuhan, berarti cara hidupku untuk melayani Tuhan.
Bukan lagi seperti manusia yang telah kita tinggalkan. Artinya kita berani sekarang. Kita berani meninggalkan kehidupan kita untuk hidup oleh roh. Kita tidak tahu ya buah-buah roh. Itu sudah sering diajarkan. Hidup seperti buah-buah roh yang diajarkan dalam Galatia 5. Saya mau tekankan kembali saudaraku, sama-sama kita mau mengenakan kehidupan Yesus sepenuhnya. Kehidupan sepenuhnya seperti Kristus adalah memilih taat. Pada pagi hari ini firman Tuhan mengajak kita taat untuk hidup seperti Tuhan Yesus telah hidup. Nah, baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya menekankan kembali pada pagi hari ini bahwa saya ulang-ulangi lagi bahwa kita harus tunduk seperti Kristus telah mati di kayu salib. Karena Kristus telah hidup di dalam daging kita untuk kita dibangkitkan pada akhir zaman. Tuhan Yesus mengatakan sendiri, kehendakku Allah melakukan kehendak Bapakku. Untuk apa? Sebagai kita seorang hamba-hamba Tuhan, seperti Pak Situmeang, Ibu Kiki, mungkin Pak Huntal Sagala, ya tugas kita adalah supaya orang percaya kepada Tuhan dan dibangkitkan kepada akhir zaman. Nah, itu kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Nah, demikian kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bila sama-sama kita hidup oleh roh, dan kita mati bersama Tuhan Yesus dan bangkit bersama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saya mau bacakan ayat ini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ketika Tuhan Yesus menyerahkan dirinya untuk kita berani menyerahkan diri kita untuk Tuhan, untuk hidup seturut dengan kehendak firman Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan Yesus, demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Diberkati firman Tuhan. Amin. Baik, Bapak Ibu yang terkasih. Oke, sebelum masuk doa syafaat, angkat satu pujian. Doa firman dulu, Pak. Gebi. Ya, firman dulu, Pak. Ya, kita akan berdoa. Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah nama Tuhan, biar pada pagi hari ini buat firman yang telah ditaburkan. Mungkin hamba-Mu terbatas Tuhan dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, tapi kami percaya Tuhan pada pagi hari ini kami memilih untuk hidup di dalam Engkau. Kami percaya kehidupan kami sepenuhnya bukan milik kami sendiri, tetapi kami percaya Tuhan hidup kami sepenuhnya milik Engkau ya Tuhan. Kami hidup ingin memuliakan Engkau melalui hidup kami. Biarlah setiap firman kami yang ditaburkan melalui hamba-Mu pada pagi hari ini Tuhan menjadi berkat dalam hidup kami ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal sampai selama-lamanya. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Amin.